Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini langsung saja saya ingin membahas beberapa hal di sini. Ya. Yang pertama yang ingin saya bahas di sini adalah saya menemukan video dari sebuah channel Bisikan Rhoma Irama, ya, di mana ada pengakuan Bang Haji Rhoma Irama bahwa dirinya pernah ditawari oleh seorang habib untuk menjadi habib. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat lucu. Nah, ini videonya kita simak bareng-bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Tapi saya ngomong orang-orang rahasia. Nanti kalau saya bilang, "Hei, Rhoma Irama, mana orangnya?" gitu kan. Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Tapi itu tidak etis. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah. Ya Allah. Apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Saya akan menyatakan bahwa ada seorang habib bertelepon kepada saya satu hari. Ini Jadi melalui telepon. belum 1 tahun ya, Pak. Mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente itu habaib. Ente itu habib ini. Ente mesti datang ke Rabithah, ya, harus terima sertifikat. Dan saya udah bilang kalau masalah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Nah, ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Kenapa Pahlawan Aceh dihabibkan? Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Ternyata saya pun mau di... Nah, jadi di sini saudara-saudaraku ada pengakuan dari Rhoma Irama atau Pak Haji Rhoma Irama, di mana beliau bersumpah demi Allah. Selain bersumpah demi Allah, Bang Haji Rhoma Irama ini menyatakan siap dilaknat bila mana yang dikatakan ini adalah dusta. Bercermin dari masalah ini, maka polemik nasab yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini banyak menimbulkan kerancuan. Jadi dampaknya sangat luar biasa buat kita generasi muda, terutama orang awam. Dari kejadian polemik nasab ini, yang pertama, banyak mengaburkan pandangan-pandangan kita terhadap ulama-ulama tertentu dan para habaib. Di mana dulunya yang percaya menghormati para habaib, sekarang sudah mulai kurang ajar. Jadi efek daripada polemik nasab ini sangat luar biasa terhadap kita generasi muda, terutama umat Islam ini. Seakan-akan para habaib ini memiliki gerakan-gerakan yang ingin mengambil alih negara kesatuan Republik Indonesia. Itu anggapannya Bang Haji Rhoma Irama, ya, bukan dari saya. Jadi Bang Haji Rhoma Irama ini mengasumsi, menilai para habaib ini memiliki gerakan-gerakan yang sistematis
untuk mengambil alih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa beliau bisa berasumsi seperti itu? Ini tak lain adalah karena ajakan seorang oknum Habib terhadap Rhoma Irama supaya segera mengajukan diri kepada Robito Alawiyah untuk diakui sebagai Habib juga. Seperti itu. Nah, selain kerancuan-kerancuan yang terjadi terhadap pola pikir kita, yang saya lihat ini penilaian saya pribadi. Kalau tadi saya mengatakan itu berdasarkan penilaian rohnya Bang Haji Rhoma Irama, dan sekarang ini menurut penilaian saya pribadi bahwa terjadinya polemik nasab yang berkepanjangan ini akan menghancurkan akhlak umat Islam. Bagaimana tidak? Kita yang dulunya sangat menghormati para habaib sekarang mulai berani mencaci maki, menyudutkan, bahkan memprovokasi teman-teman yang lainnya untuk ikut serta menyerang para habaib. Ini kan sudah nampak kehancuran moral kita terhadap para habaib. Selain para habaib, juga para ulama. Para ulama-ulama yang tidak dianggap satu pemikiran dengan kita, semuanya akan kena dampak bulian, caci maki. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak muda mulai kurang ajar sama ulama, orang-orang awam sudah mulai tidak percaya dengan ulama, maka dipastikan tidak akan lama lagi Indonesia ini akan terpecah belah. Orang-orang seperti saya ini yang dulunya mengharapkan nasihat-nasihat dari para alim ulama, mengharapkan wejangan-wejangan, contoh-contoh, sekarang sudah mulai berpikir mana yang harus diikuti, dari NU kah, dari FPI kah, dari Muhammadiyah kah, atau dari organisasi-organisasi Islam yang lainnya. Ini menurut pandangan saya. Kenapa begitu? Ketika saya memandang di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar se-Indonesia, di mana sampai detik ini saya masih berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Nah, ini sudah terjadi pecah belah, sudah terjadi kelompok-kelompok di dalam organisasi. Ada kelompok NU garis lurus, ada kelompok NU Nusantara. Di dalam NU garis lurus pun banyak perbedaan-perbedaan. Dan juga di dalam NU Nusantara, yang katanya NU Nusantara, ya, ini juga banyak kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Ada kelompok yang percaya dengan tesisnya Imaduddin yang membatalkan nasabnya para habaib. Ada kelompok yang mendukung nasabnya para habaib. Ini sama-sama mengaku NU. Jadi mana yang betul dan mana yang tidak betul ini kan belum pasti. Semuanya hanya berdasarkan teori-teori yang belum diuji atau belum teruji kebenarannya. Imad atau Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan bahwa karyanya, tesisnya itu pun belum diakui secara formal oleh
lembaga-lembaga tertentu atau perguruan tinggi manapun belum ada yang menyatakan bahwa tesisnya Kiai Haji Imaduddin ini sahih. Namun kerancuan-kerancuan dan kelucuan-kelucuan ini mulai muncul sampai si Raja Dangdut ditawari untuk menjadi Habib. Ini kan sebuah kelucuan yang menurut saya lebih lucu daripada Sri Mulat. Saya menghormati dan mengagumi Bang Haji Rumah Irama itu sejak kecil sampai sekarang. Itu bukan karena dakwahnya, karena memang beliau ini bukan seorang ulama. Saya mengagumi beliau ini dari karya-karyanya yang sangat luar biasa, yang diakui oleh dunia. Jangan sampai karena polemik nasab ini penghormatan daripada kita masyarakat Indonesia terhadap Bang Haji Rumah Irama, kepada ulama-ulama Nusantara, bahkan kepada para habaib, jangan sampai hancur. Karena negara Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki etika yang sangat baik, terkenal dengan tata kramanya, terkenal dengan akhlaknya. Nah, sekarang sudah mulai mau punah. Moral kita bangsa Indonesia ini sudah mulai hancur, di mana satu sama lain sudah tidak saling menghargai. Nah, kalau dulu yang sering timbul permasalahan itu antara kelompok Muhammadiyah dan NU. Itu pun yang sering terbentur hanya di masyarakat bawah. Sementara pengurus-pengurusnya atau kiai-kiainya itu tidak ada masalah, karena mereka sama-sama memiliki dalil bahwa perbedaan ulama itu merupakan rahmat. Mereka saling menghormati. Akan tetapi yang sering terjadi gesekan itu mungkin masyarakat bawah, yang itu tidak akan bisa berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia. Lah sekarang di Muhammadiyah terjadi perdebatan, di NU apalagi. Jadi mengapa kemarin saya sampai pusing, sampai bingung, ini ulama mana yang harus saya ikuti? Oleh sebab itu tadi malam saya telepon seorang kiai, dan beliau ini menyampaikan kepada saya bahwa yang harus dipertahankan kita saat ini adalah akhlakul karimah. Bagaimana kita mengedepankan akhlak, bagaimana kita selalu tawaddu. Dan pesan beliau supaya kita semua bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lain. Terus kekacauan selanjutnya selain masalah nasab ini adalah masalah yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang, di mana banyak sekarang ini orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan agama muncul sebagai pendakwah. Nah, ini kan suatu tanda-tanda bahwa sebentar lagi akan ada kerusakan yang maha dahsyat
di negara Republik Indonesia ini kalau orang-orang atau oknum-oknum yang seperti ini dibiarkan. Orang-orang yang tidak pernah belajar agama ceramah tentang agama. Orang-orang yang tidak pernah nyantri malah mengkritik para ulama. Seperti halnya Heri Pras. Jadi kalau bukan bidangnya, sangat tidak layak, sangat tidak elok, atau sangat tidak boleh. Makanya setiap saya menyampaikan curhatan saya, setiap saya menyampaikan unek-unek saya itu tidak pernah saya menyampaikan atau berbicara dari sisi agama. Saya ini selalu berbicara dari segi sosial. Sesuai dengan keilmuan saya, latar belakang pendidikan saya adalah ilmu pengetahuan sosial. Maka saya tidak akan berbicara masalah agama. Akan tetapi sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial yang setiap harinya saya bergaul dengan masyarakat, saya selalu memperhatikan kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat yang dampaknya sangat luar biasa, bisa mengubah tatanan kehidupan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Lebih-lebih di sini saya memiliki sebuah padepokan di mana orang-orang itu seringkali menanyakan masalah nasab, masalah aliran-aliran sesat. Nah, ini saya harus mampu mengcover secara netral. Jadi kemarin-kemarinnya saya memang sempat merasakan bingung, merasakan pusing, mencari panutan, mencari orang yang benar-benar bisa dijadikan contoh. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, saya tetap mengharapkan support dari kalian semua, mengharapkan dukungan dari kalian semua, dan mengharapkan kritikan dari kalian semua. Karena ini apa yang saya katakan ini nanti juga bakal berdampak kepada orang-orang yang selama ini dekat dengan saya. Jadi saya tidak akan marah ketika kalian memberikan masukan, memberikan sebuah nasihat. Justru ketika kalian memberikan nasihat kepada saya menilai kalian itu sayang sama saya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dari kalian. Terima kasih atas kritikan-kritikan dari kalian semua. Semoga kritikan-kritikan dan masukan-masukan kepada saya ini dapat membangun jati diri saya menjadi orang yang lebih baik, lebih bijaksana di dalam menanggapi setiap permasalahan dan bisa menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan sekitar saya. Nah, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.